Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas. Pada KD 3.13 mengidentifikasi informasi dalam kurung kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi apabila upload video terbaru. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Selain itu, surat juga dapat berisi peringatan, teguran, dan penghargaan. Fungsinya mencakup 5 hal, yaitu sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh tujuan pengiriman surat, maka nilai yang tercantum di perangko harus semakin besar juga. Adapun jenis-jenis surat yaitu surat pribadi, surat resmi, surat niaga, surat dinas, dan surat lamaran kerja. Pembahasan hari ini yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama yaitu surat pribadi. Surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis dengan secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku. Secara garis besar, sebenarnya surat pribadi tidak mempunyai peraturan yang mengikat. Surat pribadi bisa ditulis menurut selera masing-masing penulis. Meskipun begitu, dalam etika dan penggunaan bahasa yang sopan, tentu saja harus tetap diperhatikan sesuai latar belakang dan kepada siapa surat itu akan ditujukan. Kemudian, macam-macam surat pribadi. Berdasarkan isi dan sifatnya, surat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan, misalnya surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, surat kepada orang tua. Kemudian surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan, misalnya surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, dan surat izin cuti. Kemudian ciri-ciri surat pribadi. Surat pribadi mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mempunyai kop surat. Kemudian tidak mempunyai nomor surat. Kemudian salam pembuka maupun penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai atau non-formal. Kemudian dalam penggunaan bahasa bebas atau tidak baku sesuai keinginan si penulis. Selanjutnya, format surat bebas. Kemudian cara menulis surat pribadi. Agar dapat menulis surat pribadi dengan baik dan benar, kita harus menggunakan beberapa pedoman menulis surat pribadi seperti berikut. 1. Tidak menggunakan kop surat. 2. Penulisan tanggal surat memakai nama tempat. 3. Tidak menggunakan nomor surat. 4. Menggunakan salam penutup yaitu hormat saya. 5. Tidak menggunakan tembusan. Dan keenam, dapat ditulis pada kartu pos, warkat pos, atau surat. Bagian-bagian surat pribadi yang pertama, alamat dan tempat tanggal pembuatan surat. Bagian ini menjelaskan posisi serta waktu ditulisnya surat.
Lihat contoh. Yang pertama yaitu Jakarta, 7 April 2016. Jakarta itu adalah alamat atau tempat. 7 April 2016 adalah tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka ialah sapaan seseorang sebelum menulis surat. Anda bisa menggunakan kalimat seperti contoh, yaitu salam persahabatan atau dengan salam yang lain seperti Assalamualaikum, salam manis, salam sejahtera, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka bisa berupa pertanyaan mengenai kabar, kesehatan, keadaan, atau sekedar basa-basi. Contohnya, halo Dilan, bagaimana kabar kamu? Aku berharap semoga baik-baik aja ya. Alhamdulillah, soalnya aku di sini juga sehat dan baik-baik saja. Yang keempat, paragraf isi. Paragraf ini berisi inti atau tujuan dibuatnya surat. Meskipun yang Anda tulis ialah surat pribadi, bagian ini tetap harus Anda tulis jelas dan mudah dimengerti. Hal ini bertujuan supaya pesan bisa tersampaikan dengan baik. Pada contoh berikut yaitu, Lan, tahun depan aku mau ke rumah nenekku yang ada di Bandar Lampung. Jadi aku bisa mampir sekalian ke rumah kamu. Boleh kan aku main ke rumah kamu? Pasti boleh lah, soalnya aku kangen berat dengan kamu. Awas, kalau tidak boleh. Jangan marah loh Lan, aku cuma bercanda kok. Lan, gimana foto kenangan kita? Masih disimpan nggak? Soalnya punyaku hilang nggak tahu kemana. Kemudian yang kelima, paragraf penutup. Paragraf penutup digunakan untuk mengakhiri isi surat. Biasanya paragraf ini berisi permohonan maaf, mohon diri, harapan, dan sebagainya. Pada contoh berikut yaitu, Lan, cukup sampai di sini dulu ya surat dari aku. Jangan lupa dibalas ya Lan. Aku tunggu loh balasan suratnya. Jadi, bagian-bagian surat pribadi yang pertama, alamat dan tempat tanggal pembuatan surat. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, paragraf pembuka. Yang keempat, paragraf isi. Dan yang kelima, paragraf penutup. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu tentang surat dinas. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Atau definisi surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Surat dinas isinya ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Karena fungsi kedinasan tidak hanya berlaku di pemerintahan, akan tetapi berlaku juga di instansi atau lembaga swasta. Biasanya, isinya berupa urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberitahuan suatu izin, pemberian tugas, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika terdapat surat yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak lain yang isinya berhubungan dengan kepentingan tugas ataupun kegiatan dinas suatu instansi, maka surat seperti itu disebut surat resmi. Kenapa disebut surat resmi? Karena penulisan dalam surat dinas ditulis dengan format dan memakai bahasa resmi. Selanjutnya, fungsi surat dinas. Beberapa fungsi dari surat dinas yang diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga.
Yang keempat, sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian. Kemudian, ciri umum surat dinas. Walaupun surat dinas setiap instansi memiliki ciri dan ketentuannya sendiri, namun ada beberapa ciri surat dinas baku yang harus diikuti. Ciri surat dinas ini membedakannya dengan surat-surat lainnya. Ciri umum surat dinas tersebut antara lain adalah: yang pertama, terdapat kop surat dari lembaga perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Kop surat berfungsi sebagai identitas dari perusahaan, lembaga, ataupun instansi-instansi yang membuat. Biasanya kop surat berisi logo, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan kontak instansi yang dapat dihubungi. Yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup. Salam pembuka ini berfungsi sebagai tanda dibukanya pembicaraan pada surat dan merupakan salam untuk basa-basi sebagai tanda penghormatan bagi penerima surat. Salam pembuka yang umum digunakan adalah kalimat dengan hormat, sedangkan fungsi salam penutup adalah sebagai penutup pembicaraan atau isi dari surat. Salam penutup juga berfungsi sebagai basa-basi untuk penghormatan. Yang ketiga, terdapat nomor surat. Nomor surat adalah urutan nomor dari surat yang telah dikeluarkan oleh suatu instansi terkait yang biasanya berisi kode surat. Fungsi dari nomor surat adalah untuk menandai dan memudahkan mengetahui banyaknya surat yang telah dikeluarkan. Untuk mempermudah pengarsipan surat, mempermudah dalam mencari surat tersebut, kembali apabila dibutuhkan, serta mempermudah petugas pengarsipan melakukan tugasnya. Yang keempat, terdapat bagian lampiran dan perihal. Lampiran adalah suatu hal yang melengkapi surat yang berupa dokumen pendukung dan merupakan kesatuan dengan surat pengantarnya. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada penerima surat mengenai masalah pokok surat. Perihal biasanya merupakan tujuan dibuatnya surat tersebut. Contohnya, perihal dari surat adalah undangan apabila surat tersebut ditujukan sebagai surat undangan. Kemudian yang kelima, yaitu stempel dan tanda tangan instansi. Fungsi tanda tangan adalah untuk memastikan identifikasi atau memverifikasi ciri-ciri penandatanganan yang berkaitan dengan kesahan surat dinas yang dikeluarkan. Sedangkan stempel sendiri berfungsi sebagai identitas atau pengenal dari instansi atau perusahaan yang mengeluarkan surat. Dengan stempel, keresmian dari suatu surat akan semakin kuat. Selanjutnya tentang ciri-ciri surat dinas. Adapun ciri surat dinas yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. Yang kedua, adanya nomor surat dan lampiran. Yang ketiga, adanya salam pembuka maupun salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi. Dan yang terakhir, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Selanjutnya, syarat surat dinas. Beberapa persyaratan untuk membuat surat dinas yang diantaranya sebagai berikut, yaitu format dari surat harus teratur sesuai dengan format surat dinas. Kemudian, isi dari surat tidak terlalu panjang, harus langsung pada inti yang ingin disampaikan. Kemudian, bahasa yang digunakan harus bahasa resmi, sopan, dan mudah untuk dipahami pembaca. Dan surat harus menggambarkan citra
dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Kemudian bagian-bagian surat dinas. Surat dinas merupakan surat resmi atau tentu saja ada bagian-bagiannya yang diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama, adanya kepala surat. Kepala surat merupakan bagian yang paling atas dari surat dinas. Kepala surat terdapat nama instansi, alamat instansi, dan logo instansi. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat memuat tanggal surat dibuat dan tempat dibuat surat dinas tersebut. Yang ketiga, nomor. Nomor surat merupakan nomor surat yang digunakan sebagai kode identitas suatu instansi dan tahun pembuatan. Yang keempat, lampiran. Lampiran merupakan lembaran tambahan yang berupa dokumen yang mendukung atau isi dari surat utama. Bila tidak ada, biasanya dikasih tanda strip seperti ini. Kemudian yang kelima adalah perihal. Perihal ini berisi tentang isi pokok surat dinas. Yang keenam, adanya alamat. Yang ketujuh, ada salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, salam penutup. 10, nama pengirim. Dan yang 11, adanya tembusan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Kalau belum paham, tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih. Kalian juga bisa lihat pelajaran-pelajaran yang lain di video yang sebelumnya ya. Kalian bisa lihat aja di playlist, yaitu tentang pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 dan semester 2. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.